Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Arini dengan NIM 230104037, Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hak rahasia dagang. Pertama, kita akan membahas pengertian dan ruang lingkup hak rahasia dagang. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum mengenai bisnis atau temuan yang memiliki nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usahanya. Rahasia dagang harus memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya harus dipertahankan melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi yang dianggap rahasia ini tidak boleh diketahui secara umum untuk menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial. Dasar hukum dari rahasia dagang ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 1. Lanjut, yang kedua ada subjek dan objek dari hak rahasia dagang. Subjek dari rahasia dagang adalah orang yang berhak atas informasi tersebut atau orang yang pertama kali menemukan suatu temuan tersebut pertama kali. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila dalam suatu keadaan tertentu, informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang, maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu. Atau jika tidak ada orang tersebut, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagangnya. Objek rahasia dagang sendiri adalah penemuan atau barang yang pertama kali dibuat dan belum ada seorang pun yang membuat barang atau temuan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, objek rahasia dagang meliputi pertama, metode produksi, yaitu cara teknik atau proses unik dalam membuat suatu barang. Kedua, metode pengolahan, meliputi langkah-langkah spesifik dalam proses bahan mentah menjadi suatu produk. Ketiga, metode penjualan, meliputi strategi pemasaran distribusi atau teknik negosiasi. Dan yang keempat, informasi teknologi, merupakan kode pemrograman algoritma cetak biru atau hasil riset. Yang terakhir adalah informasi bisnis, yaitu daftar pelanggan atau database, data pemasok proyeksi, atau formula rahasia seperti minuman atau makanan yang dibuat. Yang ketiga, jangka waktu hak perlindungan rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang memiliki masa yang tidak terbatas sepanjang kerahasiaannya masih terjaga. Perlindungan rahasia dagang yang diberikan oleh negara pada hakikatnya bersumber pada hubungan perdataan antara pemilik rahasia dengan pemegang rahasia dagang atau penerima lebih lanjut hak rahasia dagang dalam bentuk lisensi rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara komersial memanfaatkan rahasia dagang tersebut, termasuk melakukan pemberian informasi rahasia dagang secara tidak benar dan yang memperoleh secara berlawanan dengan hukum. Perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerja juga mencakup ketentuan mengenai batasan waktu kewajiban rahasia meskipun hubungan kerja antara pengusaha dan karyawannya telah berakhir. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tentu masih bisa berlaku bagi karyawan atau pekerja yang menyebutkan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan dagang tetap berlaku meskipun karyawan telah mengundurkan diri atau dipecat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang berharga tidak bocor begitu saja setelah karyawan tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, ada kewajiban oleh pemegang hak rahasia dagang. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan bahwa pemegang rahasia dagang memiliki kewajiban,
yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian di hadapan pengadilan. Hal ini memang berisiko karena bisa terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut, hakim bisa saja memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Kewajiban pemegang hak rahasia dagang secara menyeluruh mencakup: pertama, menjaga kerahasiaan atau prosedur internal. Pemilik wajib mengelola informasi secara rahasia seperti menetapkan standar operating prosedur atau SOP tentang akses dokumen, membatasi pihak yang mengetahui informasi tersebut, dan menjaga keamanan fisik atau digitalisasi. Kedua, mengikat pihak lain dengan perjanjian melakukan perjanjian kerahasiaan atau disclosure agreement dengan karyawan mitra bisnis atau pihak ketiga yang mendapatkan akses kerahasiaan dagang. Ketiga, pendaftaran pengadilan hak. Jika terjadi pengalihan hak rahasia dagang, peralihan tersebut wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sah secara hukum. Keempat, mempertahankan nilai ekonomis, memastikan informasi tersebut tetap memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya dijaga, yang menjadi syarat mutlak perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Yang kelima, ada peralihan hak rahasia dagang. Pengalihan rahasia dagang merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang pemilik dagang untuk memberikan rahasia tersebut kepada pihak lainnya agar dipergunakan. Pengalihan ini biasanya bersifat hubungan yang permanen maupun temporer dengan rahasia dagang yang telah dialihkan sepenuhnya menjadi milik pihak yang menerima pengalihan sampai batas waktu yang disepakati. Sedangkan pemilik sebelumnya yang mengalihkan rahasia dagang tersebut tidak berhak untuk membatalkan pengalihan dan menggunakan rahasia dagangnya kembali kecuali seizin pemilik rahasia dagang yang baru. Dalam pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang, pengalihan rahasia dagang bisa dilakukan melalui 5 mekanisme. Pertama, pewarisan, yaitu pengalihan rahasia dagang dengan memberikan sepenuhnya rahasia dagang melalui hak waris yang diberikan saat pemilik rahasia dagang meninggal dunia. Yang kedua, hibah, yaitu pemberian sukarela atas suatu hak rahasia dagang dari pemilik hak kepada pihak lain untuk keseluruhan haknya. Ketiga, wasiat, yaitu bentuk penyerahan hak yang diberikan kepada golongan di luar ahli waris. Keempat, perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang memenuhi unsur syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tertulis ini berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang mengikat dirinya. Yang kelima, sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selain wajib mengalihkan hak ini juga berbayar. Selain wajib, pengalihan hak ini juga berbayar. Hal ini lanjut, yang keenam ada pelanggaran dan sanksi hak rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang terjadi jika seorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis. Untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang jika tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan kesehatan atau keselamatan masyarakat dan tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Dalam bab 9 tentang
ketentuan pidana pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 atau 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan delik aduan saksi yang memberikan efek jera dan menjadi alat bagi pemegang rahasia dagang untuk memperjuangkan hak-haknya di depan hukum. Sekian dari pembahasan materi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.